Ruang Tangga Rasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku Season 5. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, Happy Humans, ketemu lagi nih sama aku di podcast Ruang Tangga Prasa. Kali ini aku Tari sendirian di sini. Hostnya sih yang sendirian, tapi di sini udah hadir dua narasumber bersama aku. Happy Humans udah tahu dong pasti kita mau bahas apa. Judulnya aja udah nongol nih di sini. Kemah Generasi Mencetak Para Generasi HAM. Nah, apa itu kemah generasi? Apa generasi HAM? Kenapa kita harus bahas ini? Pasti pada penasaran kan? Nah, podcast kali ini itu dalam rangka memperingati Hari Remaja Internasional yang diperingati di setiap tahunnya pada tanggal 12 Agustus. Terus hubungannya apa sih sama kemah generasi? Kemah generasi itu merupakan salah satu program pendidikan HAM yang dilaksanakan oleh Komnas HAM yang menyasar generasi muda sebagai upaya peningkatan aktualisasi HAM di Indonesia. Jadi Happy Humans, ceritanya gini nih, di dunia itu ada program untuk pendidikan HAM. Nah, di fase keempat, di tahun 2020 sampai tahun 2024 itu berfokus pada pemberdayaan generasi muda pada pendidikan HAM. Nah, sedangkan di fase kelima, mulai tahun 2025 ini sampai 2029 nanti juga masih berfokus pada generasi muda dengan menekankan pada isu digital, teknologi, kesetaraan gender, serta perubahan iklim. Makanya Komnas HAM itu menangkap urgensi pendidikan HAM ini dengan program Kemah Generasi yang kita kasih tagline Biang Be Human Being. Pasti narasumber kita yang ada di sini udah kangen banget nih teriak Biang Be Human Being gitu. Nah, program ini tentu saja dirancang untuk mempersiapkan para generasi muda dengan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Happy Humans, kita di sini pembukaannya agak lama dulu ya karena aku mau ngejelasin dulu tadi. Terus kenapa sih generasi HAM? Nama generasi HAM sendiri diambil dari kata generasi dan aksi. Ini mencerminkan semangat kaum muda dalam memahami, memperjuangkan, dan mengimplementasikan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, para generasi HAM udah pada hadir nih di sini. Seperti tadi yang udah aku spill, di sini udah hadir dua narasumber yang merupakan alumni dari Kemah Generasi Komnas HAM di tahun lalu, tahun 2024. Ada Septiani Tri Ambarwati dari Universitas Jember dan Muhammad Zikriansah Bima dari Universitas Brawijaya. Nanti aku mau ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut sama Septi sama Bima soal pengalaman mereka mengikuti Kemah Generasi di tahun kemarin. Langsung aja ya. Halo Septi, halo Bima. Halo Kak. Halo Kak Tari. Halo, ada Septi, ada Bima. Apa kabar nih Septi, Bima? Alhamdulillah baik Kak. Kak Tari gimana? Alhamdulillah sehat nih, ceria kan hari ini membawakan podcast Ruang Tangga Prasa ini, ketemu sama yang masih kinyis-kinyis nih di sini nih. Oke, salam kenal ya Bima, Septi. Tahun kemarin kita nggak sempet bisa ketemu di Kemah Generasi yang di Mojokerto, tapi sekarang kita ada kesempatan nih untuk ketemu walaupun lewat Zoom ya. Jadi gimana kesibukannya sekarang Septi? Septi dulu nih, nanti abis itu aku tanya ke Bima. Septi sendiri lagi skripsian sih Kak, kesibukannya akhir-akhir ini. Oke, mantap. Oh ya, Septi ini mahasiswi Fakultas Hukum ya di Universitas Jember. Betul Kak. Oke, betul. Nah, satu lagi nih narasumber kita, ada Bima dari Brawijaya, dari Ilmu Politik. Halo Bima. Halo Kak Tari. Halo. Oke, di sini kita nggak mau ngomongin soal hukum atau soal politik ya. Itu disimpan dulu nanti kalau ada pengen membahas soal hukum sama politik. Kita di sini mau mengulik gimana sih Bima sama Septi kemarin pengalamannya di Kemah Generasi Komnas HAM.
aku boleh langsung ke pertanyaan aja ya. Nanti mungkin bisa dijawab dulu gantian, boleh Septi dulu atau Bima dulu. Oke? Oke. Jadi kalau menurut ini boleh Septi dulu lah ya. Gimana sih program Kemah Generasi yang diinisiasi oleh Komnas HAM di tahun 2024 kemarin? Terus sebagai alumni itu ada nggak sih dampak yang berpengaruh sampai saat ini? Misalnya kayak perubahan pengetahuan, ada penambahan pengetahuan di Septi, atau mungkin ada perubahan pandangan dari Septi sama Bima soal hak asasi manusia. Oke Kak, sebelumnya menurut aku program Kemah Generasi itu program yang sangat dibutuhkan banget sama remaja ya. Khususnya dulu aku ikut itu karena ini sih ada hukum dan HAM kan di fakultas. Terus habis itu ada acara ini dan tertarik buat ikut. Kemudian waktu di sana tuh kayak benar-benar dipertemukan sama teman-teman yang memang mau belajar dan mau memahami apa itu HAM. Terus habis itu kalau misalnya aku apa sih yang berdampak sampai sekarang? Yang berdampak sampai sekarang tuh di Kemah Generasi itu kan kita menghadirkan juga teman-teman berkebutuhan khusus seperti teman-teman tuli, teman-teman tunanetra dan sebagainya. Di situ akhirnya aku belajar gimana cara lebih menghargai mereka, gimana cara berkomunikasi sama mereka. Dulu tuh takut banget sebelum ikut Kemah Generasi mau ngobrol sama mereka karena nggak tahu basically gimana cara kita ngomong pakai bahasa isyarat dan lain sebagainya. Tapi pas di sana karena ada teman-teman yang juga menerjemahkan bahasa isyarat itu, kita jadi banyak belajar. Jadi bisa belajar nih ngobrol meskipun cuma kenalan aja sama teman-teman yang berkebutuhan khusus. Jadi itu jadi salah satu titik balik di hidup sendiri kalau bisa loh aku menghargai mereka dengan belajar sedikit-sedikit bahasa mereka. Karena sesama kita juga sama-sama manusia, kita berhak mendapatkan penghargaan yang sama seperti itu. Oke, jadi ini acara pertama Septi yang ada teman-teman dari disabilitas juga gitu ya? Iya Kak, betul banget. Dan itu jadi seneng banget. Jadi sampai sekarang masih ini ya, keinget gitu pertama kali ketemu sama teman-teman ini di dalam satu acara gitu. Oke, kalau Bima gimana Bima? Oke, terima kasih Kak Tari buat pertanyaannya. Sebenarnya kalau dari aku pribadi, untuk masalah Kemah Generasi ini, program yang diangkat inisiasi sama teman-teman Komnas HAM ini sangat menarik banget dan memang urgensinya juga cukup tinggi. Mengingat dengan kondisi hari ini yang memang banyak anak-anak muda yang kurang paham terkait masalah HAM, apa sebenarnya sih yang kita seharusnya dapat gitu loh. Dan menurutku adanya Kemah Generasi ini bentuk dari salah satu tugas negara dalam konteks HAM, yaitu memenuhi hak asasi manusia dalam konteks pendidikan gitu loh, pendidikan HAM edukatif, dan juga pengemasannya tuh menurutku sangat menarik ya. Misalnya salah satu contoh ada sesi hamburger with fries, atau mungkin materi-materi yang disampaikan tuh lebih interaktif dan juga membuka ruang untuk diskusi dan juga berpendapat untuk para pesertanya. Itu menurutku suatu ruang yang tanpa ada legitimasi dijudging atau mungkin kita takut untuk salah, tapi memang kita harus belajar dan memang diberikan ruang untuk salah di situ, sehingga kita dapat pemahaman, oh ternyata kayak gini tentang HAM. Nah, itu salah satu yang berdampak juga ke aku secara pribadi gitu loh. Ada pemahaman terkait HAM, terkait apa sih tanggung jawab negara terhadap HAM, memenuhi, melindungi, terus juga menghormati, terus juga tentang peraturan yang memang tertulis secara legitimate di undang-undang itu apa sih tentang HAM gitu loh. Jadi memang, dan sampai hari ini pun berdampak besar, terutama dalam konteks relasi ya. Aku sampai hari ini masih berhubungan baik sama teman-teman dari Kemah Generasi. Kita sering diskusi terkait isu hak asasi manusia, mungkin isu politik yang terbaru ini apa sih yang menarik untuk dibahas gitu dengan skup hak asasi manusia itu sendiri gitu loh. Tanpa harus menyampingkan atau mendiskriminasi pendapat-pendapat yang ada. Mungkin kayak gitu sih Kak. Wih, mantep banget ya, ternyata di alumni generasi HAM pertama yang di tahun 2024 juga masih ada komunikasi ya, berarti sampai sekarang. Oke. Jadi tadi Septi juga udah sempat spill nih alasan mengikuti Kemah Generasi. Tadi karena ada hukum dan HAM ya di mata kuliahnya gitu. Terus mungkin boleh dijelaskan secara lebih spesifik lagi alasan mengikuti program Kemah Generasi, tahu dari mana, terus kenapa kalian selain karena kebutuhan di perkuliahan, kenapa kok
bisa tertarik sama isu-isu hak asasi manusia. Karena seperti yang kita tahu sendiri nih, orang-orang tuh kadang menganggap hak asasi manusia itu isu yang sangat berat gitu. Padahal ini tuh masih anak muda gitu, tapi kenapa kok udah tertarik dengan hak asasi manusia? Jadi emang Komnas HAM tuh pengen mengemas penyebarluasan isu-isu hak asasi manusia itu biar bisa nyampe di semua kalangan. Nah, kalau kalian sendiri apa sih alasannya? Oke, Kak, mungkin Septi dulu aja. Jadi, menurut Septi pribadi, dulu pas alasan itu, waktu mau daftar itu, kita taunya dari CHRM. Jadi di UNED itu ada kayak Center of Human Rights gitu, dan di situ ada open recruitment, Kak. Kebetulan ada wawancara juga sebelum kita diberangkatkan ke Kemah Generasi. Nah, di wawancara itu Septi juga menyampaikan alasannya, bahwasannya Septi merasa bahwa pendidikan itu banyak banget yang nggak dapat akses informasinya. Nah, karena Septi dulu anak SMK itu cenderung susah nih, Kak, buat kuliah karena kita nggak dapat informasi segimana anak SMA dapat. Jadi di situ padahal itu kan hak semua anak ya untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait pendidikan, beasiswa dan lain-lain. Sehingga Septi merasa, gimana caranya ya ini itu dibawa ke forum yang mungkin bisa jadi solusi buat masalah ini. Kemudian selain itu, karena memang Septi sendiri kan juga anak hukum, pengen sih belajar lebih mendalam terkait HAM itu apa gitu. Karena HAM dan hukum adalah dua hal yang berbeda kan, dimana kita menyadari bahwasannya itu hal yang penting untuk kita sehari-hari. Apalagi HAM itu menurut Septi sangat amat penting banget. Nah, kemudian atas pendidikan itu biar teman-teman nih tahu kalau misalnya kita tuh berhak loh untuk mendapatkan pendidikan yang setara semuanya, nggak cuma orang-orang yang dapat akses informasi mudah, tapi bahkan teman-teman kita yang mungkin nggak dapat akses informasi. Sehingga itu Septi pengen menyampaikan itu. Kemudian terkait perlindungan hukum. Jadi di desa Septi sendiri tuh ada terkait dengan adat-adat gitu loh, Pak. Tapi itu ternyata nggak dapat perlindungan hukum nih dari pemerintah. Sehingga Septi pengen banget berkontribusi nyata bukan hanya untuk teman-teman Septi yang sebaya untuk memperoleh pendidikan, tapi gimana sih masyarakat sekitar Septi juga memperoleh perlindungan yang nyata dari negara. Dan itu pengen Septi sampaikan di Kemah Generasi, karena itu kayak menurut Septi ini wadah yang tepat untuk saya menyampaikan itu, seperti itu, Kak. Jadi kemarin bisa terlaksana, Septi bisa disampaikan di Kemah Generasi? Bisa, Kak. Terus kebetulan habis itu kan ada sesi-sesi tersendiri, kita bisa ngobrol-ngobrol sama kakak-kakaknya, dan itu bisa banget untuk Septi sampaikan. Septi nanya-nanya itu gimana sih, Kak, terkait di Komnas HAM ada nggak instrumen yang bisa membantu ini. Jadi Septi makin banyak sih tahu gimana Komnas HAM itu bekerja. Kan awal-awal cuma tahu namanya Komnas HAM ya, nggak tahu dalamnya itu bisa menangani apa aja sih, itu nggak tahu. Jadi pas ikut Kemah Generasi itu kayak rasanya oh iya jadi tahu nih macam-macamnya gitu. Oke, mantap. Kalau Bima sendiri gimana, Bim? Kalau untuk aku sendiri sebenarnya kenapa akhirnya ikut di acara Kemah Generasi ini, awalnya itu karena dari dulu aku fungsionaris BEM, hari ini pun masih fungsionaris BEM FISIP terutama, terus ternyata kita bekerja sama juga sama Komnas HAM. Dapatlah invitation atau undangan untuk mengikuti kegiatan ini. Aku nggak pikir panjang sebenarnya, kayak wah ini menarik banget nih gitu, karena di BEM pun aku memang mempelajari tentang HAM, tapi aku pengen belajar langsung sama praktisinya gitu loh, yang memang sudah terjun langsung pengadvokasian, edukasi, terus juga turun ke lapangan langsung, penanganan, atau bahkan sampai audiensi sekalipun. Aku pengen langsung belajar gitu loh, kira-kira apa sih yang emang coba untuk diberikan, apa yang coba untuk dibantu. Dan ditambah lagi sebenarnya aku jadi punya pemahaman baru gitu loh, ternyata Kementerian HAM sama Komnas HAM tuh beda ya gitu. Aku jadi paham ternyata tupoksinya tuh beda. Ada pembatasan-pembatasan yang memang ibaratnya garis yang memang dijadi batasan gitu. Komnas HAM tugas siapa, Kementerian HAM tugas itu apa gitu. Dan menurutku yang digagas sama Komnas HAM hari ini dalam bentuk Kemah Generasi itu langsung ketertarikan langsung kayak ini aku harus ikut ya. Akhirnya aku juga ajak salah satu temanku untuk ikut juga di acara Kemah Generasi, dan kita nggak pernah menyesali ikut acara ini gitu loh. Karena selain adanya tema yang diangkat, kita juga bisa langsung kayak tadi aku bilang ketemu praktisi, kita mempertanyakan apa yang sebenarnya menjadi keresahan kita gitu loh. Kita mencoba untuk mencari validasi, kita mencoba untuk mengkonfirmasi terkait isu yang ada beredar di luar, terus juga mencoba untuk membuka ruang lagi agar tidak terlalu terpatri sama satu hal aja gitu loh. Itu yang menjadi alasan kuatku untuk ikut kegiatan ini, tanpa harus mikir 2 kali 3 kali. Pas ada undangan dari teman-teman Komnas HAM kayak langsung ikut lah, nggak usah mikir panjang gitu loh. Pendaftaran, mungkin bedanya sama Mbak Septi, aku nggak ada wawancara karena memang itu kita yang melakukan regis lewat Google Form, tapi tanpa ada seleksi di univnya, karena memang kayak aku bilang tadi di awal ada sempat kerjasama bareng sama Komnas HAM. Jadi menurutku ini salah satu bentuk yang memang menarik juga ketika Komnas HAM turut melibatkan organisasi atau mungkin komunitas
yang memiliki fokus terhadap hak asasi manusia, sehingga kita yang mungkin belum pernah menyentuh atau tidak pernah bersinggungan langsung dengan teman-teman Komnas HAM dan poin yang ingin dibawa, akhirnya kita bisa langsung interaksi dan bahkan bisa kerjasama secara taktis ataupun teknis gitu. Mungkin kayak gitu sih, Kak. Oke, terima kasih Bima dan Septi. Wah, luar biasa banget nih. Aku merinding tahu denger jawabannya dari tadi. Ternyata para generasi HAM nih kayak begini nih gitu. Oh ya, kemarin di dalam prosesnya di Kemah Generasi itu selain kita belajar di sana kan dengan judul-judul yang menarik ya, hamburger with fries dan lain-lain itu. Di prosesnya itu Kemah Generasi kan ada rencana tindak lanjut dari para alumninya. Kemarin apa sih proyek yang kalian ajukan dan kenapa kalian mengangkat isu tersebut? Aku sebenarnya udah sempet intip-intip sih apa yang kalian tulis di RTL kemarin. Tapi boleh langsung dijelaskan. Mungkin bisa dari Bima dulu, nanti habis itu Septi. Sebenarnya untuk RTL sendiri, Kak, kan acara Kemah Generasi ini ada lanjutan lagi untuk mentoring kan. Nah, aku yang keduanya itu berhalangan ikut karena memang ada kegiatan juga. Tapi untuk RTL sendiri, seingatku, dulu tuh aku mencoba untuk membawa gagasan, entah itu dari aku secara pribadi atau mungkin berkolaborasi dengan Komnas HAM untuk membuka ruang yang namanya ruang diskusi terbuka dua arah untuk menghimpun isu yang ada gitu loh. Cuma aku juga kepikiran untuk mengemas pengedukasian HAM yang berkolaborasi dengan seni gitu kan. Dan akhirnya selama perjalanan waktu juga aku sempat magang di Kontras, aku juga makin banyak ilmu yang aku dapat dengan basic yang aku bawa dari Komnas HAM yaitu Kemah Generasi. Akhirnya aku kepikiran untuk satu hal, coba untuk mengemas HAM yang memang setidaknya bisa diterima oleh masyarakat umum gitu loh, dan juga bisa dicerna. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat zin, sebuah kayak majalah kecil yang memang berisi tentang HAM dan juga ilustrasi penggambaran kondisi HAM hari ini di Indonesia. Ada bentuk penjelasan secara catatan kritis, ada bentuk puisi dan lain sebagainya. Dan memang belum launching secara publik, Kak, untuk yang aku buat hari ini, tapi aku mendapatkan respon yang baik ke orang-orang terdekatku ketika bertanya, ini kira-kira kurangnya apa ya dari zin yang aku buat gitu loh. Sebenarnya aku bawa juga ini fisiknya. Ini zin yang aku buat dari rencana tindak lanjutku. Mantap banget Bima ini. udah rampung tapi memang belum di launching. Yang memang tujuannya untuk memberikan apa ya? Memberikan orang-orang, teman-teman pemahaman lagi terkait HAM tapi dengan cara yang unik dan menarik gitu loh. Tapi mungkin untuk yang malah konteks audiens yang pengen aku coba bawakan, sebenarnya aku paham gitu kapasitasku sebagai mahasiswa belum bisa untuk membuat ruang sebesar itu dan membuat ranah-ranah advokasi. Cuma aku mencoba untuk membersamai teman-teman yang memang sekiranya pengen mengadvokasikan suatu isu gitu loh. Contoh kemarin aku sempat main ke Komnas HAM juga, Katari, waktu itu terkait penggusuran Padang Halaban. Aku ikut audiensi di sana dan aku ternyata kemarin di Komnas HAM RTL ku audiensi, tapi sekarang aku bisa, walaupun bukan sebagai penyelenggaranya, tapi aku bisa tahu konteks audiensi dengan Komnas HAM itu seperti apa terkait masalah advokasi isu dan juga sekiranya tuntutan dari masyarakat yang ingin dibantu oleh Komnas HAM. Mungkin kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau Septi sendiri gimana Septi? Kak, kalau misalnya dari Septi sendiri tuh kemarin rencana tindak lanjutnya itu Septi bikin yang sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu yang pertama kan penelitian, pengabdian dan juga pengajaran. Tapi Septi fokusnya di penelitian sih, Kak, terkait dengan perlindungan hukum bagi kesenian adat yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, itu kebetulan ini sejalan juga dengan skripsi yang sedang Septi tempuh kali ini. Nah, jadi sebetulnya ada dua rencana tindak lanjut yang Septi ajukan kemarin, Kak. Yang satunya adalah pemerataan akses pendidikan, di mana Septi itu melakukan banyak sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah di pelosok. Karena di Jember sendiri itu ada sekolah yang jauh banget itu loh, Kak, buat ke kota. Kadang mereka pun nggak dapat akses informasi, sehingga rata-rata yang sudah habis sekolah itu kerja gitu, nggak ada yang dapat akses informasi untuk kuliah dan lain sebagainya. Dan Septi juga bergabung di bawah naungan BKKBN, Kak, jadi fasilitator pembentukan karakter remaja. Jadi itu tingkat mulai dari jenjang SD sederajat, SMP sederajat, sampai SMA sederajat. Jadi itu Septi rajin mengunjungi sekolah-sekolah, bisa sampai 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan ada yang dikunjungi bulanan, Kak, untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan ke mereka. Jadi itu salah satu rencana tindak lanjut Septi. Dan alhamdulillah dikasih wadah oleh kecamatan dan juga kabupaten. Kemudian terkait dengan jurnal yang sudah Septi lakukan itu sudah ada yang disubmit, tinggal nunggu informasi publishnya, dan juga sekarang sedang dilanjutkan untuk penelitian lanjutannya. Wah, mantap banget nih Septi, bahkan sampai berapa tadi 2 minggu sekali ke sekolah-sekolah. Bawa ini enggak, aku merupakan alumni dari Kemah Generasinya Komnas HAM loh, gitu dong. Biasanya dikasih sih, Kak, biar mereka tertarik juga. Oh iya, Kak, gitu kan, mereka jadi tertarik gitu. Siapa tahu nanti selanjutnya adalah mereka. Wih, mantap banget nih. Nah, dalam proses kalian lagi mengerjakan
proyek tindak lanjut itu yang dari Kemah Generasi itu kan tadi Bima sampai nunjukin nih, ini loh majalahnya yang mau dibikin gitu. Kalau aku lihat-lihat kemarin Bima emang mau kayak bikin puisi gitu ya pas di RTL-nya, berarti udah dimasukin nih di dalam majalah itu gitu. Nah itu ada nggak sih kendala yang kalian hadapi gitu? Apalagi kalau di lingkungan kita kan kadang ada kendala dari sanalah, dari sinilah, dari situlah gitu. Kalau kalian sendiri gimana nih dalam proses penyusunannya ini? Boleh Septi dulu kali ya? Oke Kak, jadi untuk kendala penyusunan sendiri itu Septi kalau penelitian itu pendapat datanya Kak. Jadi beberapa data itu kan memang harus turun langsung ke lapangan untuk wawancara dengan pelaku keseniannya di masyarakat adat itu sendiri. Kemudian Septi juga harus minta data ke dinas-dinas dan itu kayak administrasinya lumayan agak ribet gitu ya Kak. Jadi harus minta surat rekomendasi, pengantar dan lain sebagainya. Jadi itu aja sih Kak kendalanya. Tapi sejauh ini secara penulisan gak ada kendala karena dari Komnas HAM sendiri juga memfasilitasi kita mentor. Dalam hal ini aku dimentorin sama Kak Tiar yang itu fokusnya juga ke masyarakat adat kan. Jadi itu Septi sering sharing gitu buat tanya-tanya ke kakak-kakak di Komnas HAM supaya tulisan ini tahu arahnya kemana dan nggak kemana-mana gitu Kak. Oke, kalau untuk ke sekolah-sekolah tadi ada nggak sih misalnya kayak penolakan atau apa gitu mungkin yang dialami sama Septi selama beberapa bulan ini ya? Kalau untuk ke sekolah-sekolah sendiri itu enggak sih Kak, karena cenderung justru banyak sekolah yang minta untuk diberikan sosialisasi itu. Karena kadang ada sekolah yang nggak bisa memfasilitasi siswanya untuk mendapatkan informasi tersebut, sehingga saat Septi mengajukan itu sekolah sangat terbuka dan juga turut serta ngasih tahu sekolah lain nih, buat akhirnya Septi bisa ke sana dan menyebarkan informasi-informasi itu. Wah, mantap banget ya, padahal kuliah aja udah capek loh, tapi ini masih ada kegiatan lain di luar kuliah itu. Wah, luar biasa banget nih Septi. Kalau Bima sendiri nih, gimana Bim? Sebenarnya kalau untuk tantangan Kak, lebih ke gimana cara aku mengemas yang aku dapat di Komnas HAM, di Kemah Generasi, biar bisa diterima di semua kalangan gitu loh. Memang yang dikemas sama teman-teman dari Komnas HAM sudah sangat baik sekali, cuma aku pengen coba. Kadang orang walaupun udah dikemas sebagus mungkin, semudah mungkin untuk diakses, mereka juga masih kurang mau ketika memang tidak sesuai dengan keinginannya. Makanya aku coba untuk melihat apa sih sebenarnya demand dari masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk dulu terhadap HAM gitu loh. Ya udah aku coba, karena konteks yang tadi kayak kata sempat mention di awal, HAM itu serius, berat dan lain sebagainya. Makanya aku bawa suatu hal yang memang sesuai dengan kesukaanku juga gitu loh, dari seni dan juga lewat berpuisi dan juga ilustrasi gambar digital. Aku coba untuk memberikan hal tersebut juga ke teman-teman yang memiliki minat yang sama gitu loh. Otomatis mereka juga tertarik. Mungkin tantangannya awalnya kayak mereka malas membaca gitu, karena balik lagi bentuk majalah yang kebawa ini ada beberapa narasi juga. Jadi mereka awalnya enggan untuk membaca, cuma dengan aku pendekatan-pendekatan yang memang melalui cara pemahaman terkait HAM itu sebenarnya sesimpel ini loh. Sebenarnya kalian berhak untuk dapat ini loh. Akhirnya mereka mau untuk coba belajar. Dan ini bukan cuma, akhirnya nggak cuma untuk di kalanganku teman-teman kuliah aja, cuma aku juga memberikan ke jaringan-jaringan masyarakat sipil yang memang aku kenal gitu loh. Kebetulan aku juga ikut Kamisan Malang dan Kamisan Jakarta, terus aku juga kemarin juga sempat magang di Kontras. Aku juga bertemu dengan teman-teman yang dari NGO lain, dari masyarakat sipil, golongan masyarakat sipil yang lain. Aku coba memberikan pemahaman yang bukan konteksnya untuk mengajari, tapi lebih ke berdiskusi gitu loh. Ini aku mendapat ini loh di Kemah Generasi kemarin, yang outputnya seperti ini. Kalian mau baca gak? Akhirnya mereka tertarik dan nanya-nanya secara, ternyata Komnas HAM punya acara seperti ini ya, punya wadah edukasi yang memang untuk anak muda ya. Otomatis itu menjadi yang awalnya tantangan karena banyaknya minat orang yang beragam, otomatis justru malah lebih memudahkan agar sesuai untuk penulisan zinku ini gitu. Oh ternyata mereka tertarik sama ini nih, makanya aku coba cantumin puisi. Oh mereka tertarik dengan lagu, makanya aku coba membedah lagu yang memang konteksnya dengan aksi manusia. Mungkin kayak gitu sih Kak. Wih keren banget nih. Berarti nanti di Kemah Generasi 2025 bisa nih aku ceritakan nih RTL dari alumni Kemah Generasi pertama. Ternyata sampai wow ini gitu. Aku jujur amazed sih sama kalian berdua gitu. Oke, nggak kerasa banget nih udah 25 menit ya. Tadi kita ngobrol-ngobrol. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir buat Septi sama buat Bima. Apa sih pesan kalian untuk happy human di luar sana, terutama untuk para generasi muda, agar punya keinginan belajar hak asasi manusia sehingga mereka tuh nantinya bisa sadar soal hak asasi manusia? Boleh dari Septi dulu? Oke Kak.
mungkin buat happy humans di luar sana semuanya, pesanku satu sih, kalau misalnya belajar HAM itu bukan dimulai dari orang lain tapi belajar dari diri kita sendiri. Karena saat kita menyadari bahwasannya hak asasi manusia itu hal yang penting, kita dari situ akan belajar bahwasannya hak asasi manusia itu bukan hanya tentang kita tapi tentang orang-orang di sekitar kita. Jadi penghargaan terhadap semua orang itu berhak diberikan. Mungkin tanpa sengaja kita akan mengkomentari hidup orang 1-2 kali, padahal itu adalah hak asasinya dia. Kalau misalnya teman-teman sering seiring belajar HAM, nanti kalau udah tahu kalau misalnya sudah ada covenant dan lain sebagainya, konvensi-konvensi yang diratifikasi, bahwasannya kadang diri kita dan segala yang kita kenakan itu adalah hak mutlak manusia, sehingga itu tidak bisa dikomentari oleh orang lain. Dan itu mungkin jadi salah satu pedoman buat diri kita sendiri, supaya saat kita tidak ingin menjadi bahan komentar orang lain, kita nggak boleh terlalu berkomentar banyak buat orang lain, belajar lebih menghargai, toleransi, itu penting banget buat semua happy humans di luar sana. Oke, terima kasih Septi. Silakan Bima. Oke, untuk happy human semuanya, terutama anak-anak muda yang mungkin mendengarkan podcast ini, satu pesanku sebenarnya, ini bukan konteks untuk mengajari atau mungkin memberikan suatu hal yang, wah ternyata kakak ini pernah ikut generasi, berarti harus dengerin, enggak. Tapi lebih ke membuka ruang bahwasannya nggak perlu kalian untuk menjadi orang yang paham politik, nggak perlu menjadi orang yang paham hukum, nggak perlu orang yang memang tertarik dengan negara atau pemerintahan. Kalian cukup menjadi manusia untuk belajar terkait hak asasi manusia. Karena memang pada dasarnya teman-teman, siapapun itu, tidak memandang latar belakang, tidak memandang gender, tidak memandang orientasi apapun itu, selagi kalian manusia, kalian berhak untuk dipenuhi hak asasi manusianya, berhak untuk dilindungi dan berhak untuk dihormati. Maka dari itu sebelum kalian untuk memahami terkait HAM, kalian harus belajar dulu HAM itu apa sih sebenarnya. Maka dari itu menurutku HAM sudah melekat dari kita sejak kita lahir di dunia. Maka dari itu teman-teman harus belajar juga apa sih yang melekat sama diri kita, apa sih yang memang seharusnya didapatkan sama diri kita, apa sih tanggung jawab negara terhadap HAM. Itu menurutku hal yang sebenarnya mungkin orang kayak, ini mah terlalu birokratis banget, terlalu negarawan banget. Tapi percaya deh teman-teman, pada akhirnya nanti ketika teman-teman melihat suatu kondisi, perspektifnya, kita kan menggunakan perspektif HAM, teman-teman bakal ngerasa kayak, oh ternyata HAM tuh seurgensi itu ya untuk kita gunakan sebagai perspektif dalam melihat suatu isu, suatu keadaan sosial. Maka dari itu, terutama untuk orang muda, jangan pernah enggan dan jangan pernah apatis untuk terkait isu HAM, karena pada akhirnya teman-teman akan bersinggungan, mulai teman-teman hari ini, kemarin, dan di kedepannya bakal terus bersinggungan sama HAM itu sendiri. Mungkin kayak gitu sih Kak Tari. Oke, karena HAM emang sedekat itu sama kita ya. Nggak bisa dipisahkan sama kita gitu. Aku tadi nyatet sedikit ini, penghargaan bisa diberikan ke setiap orang ya, nggak harus memandang dia apa gitu. Terus nggak perlu menjadi orang yang ahli politik, ahli hukum, ahli HAM untuk belajar mengenai hak asasi manusia gitu ya Septi, Bima. Oke, terima kasih banyak Septi dan Bima untuk waktunya. Semoga lain kali kita bisa ketemu secara langsung ya. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk ikut lagi kemah generasi, tapi bukan jadi peserta, tapi mungkin sebagai fasilitator atau co-fasilitator atau apalah itu. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak. Aku juga mau spill sedikit nih, Happy Human. Saat ini Komnas HAM juga lagi menyiapkan kemah generasi jilid 2 yang rencananya nanti akan dilaksanakan di bulan September. Jadi nanti akan ada angkatan kedua nih di bawah Bima dan Septi gitu. Penasaran aja dulu Happy Humans, nanti biar kalian selalu menanti-nantikan info dari kami soal kemah generasi ini. Oke, Happy Humans, terima kasih telah mendengarkan podcast Ruang Tanggap Rasa. Kami menunggu feedback atau saran dari Happy Humans, bisa dikirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga media sosial kami di Instagram @komnas.ham, di X @komnasham, di Facebook Komnas HAM, dan di YouTube Komnas HAM Channel. Kalian juga bisa live chat di website tanggaprasa.komnasham.go.id. Terima kasih banyak Bima dan Septi. Sampai berjumpa di Ruang Tanggap Rasa episode berikutnya. Salam sehat untuk semua. Dadah!